This meeting. Ayo, Bif. Baik, apakah suara saya terdengar dengan jelas, teman-teman? Terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'in wa ala umuri wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat ayahnya kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kita umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah kita di pagi yang cerah ini masih diberi kesempatan untuk bertemu teman-teman semua, dan kakak mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atau adik-adik yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan pada kesempatan kali ini. Mungkin sebelum kita mulai kegiatan dan nanti ke depannya kita akan melaksanakan beberapa hal yang akan kita lakukan bersama. Siapa yang ingin memimpin doa untuk kegiatan pada kesempatan kali ini? Dari adik Yugo, apakah berkenan untuk memimpin doa? Ya, siap, Kak. Silakan. Ya, baik. Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa agar diberi kelancaran dan kemudahan. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ananda Yugo yang telah memberikan diri untuk memimpin doa ya. Mungkin nanti ke depannya teman-teman bisa aktif serta dinamis untuk pengajuan diri, karena itu bisa untuk melatih diri kita buat berani buat speak up di depan halayak umum. Baik, sebelumnya Ananda sekalian, apakah ada yang mengetahui untuk saat ini kita ingin melakukan hal apa gitu? Gimana? Nggak tahu, Kak. Belum tahu, Kak. Tahu, Kak. Oh ya, sebelumnya nanti ketika suara kakak terputus bisa dikomunikasikan ya, karena di sini sinyalnya kurang begitu baik juga gitu. Baik, insya Allah kita di sini akan melakukan bimbingan kelompok. Nah, mungkin di sini kakak ingin menjelaskan dulu apa itu bimbingan kelompok ya, teman-teman. Jadi bimbingan kelompok adalah salah satu jenis layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada sejumlah orang atau beberapa orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memperoleh informasi dan pemahaman baru dari topik yang dibahas. Nah, jadi dalam satu kelompok atau dalam satu bimbingan kelompok ini beranggotakan 8 sampai 12 orang dengan posisi duduk setengah melingkar atau penuh. Nah, dikarenakan kita sekarang dalam pandemi, dengan otomatis bimbingan kelompok ini bisa dilakukan secara online. Jadi apa yang tadi kakak jelaskan, posisi duduk itu ketika kita bertemu secara langsung. Tapi ketika kita online ini cukup dengan teman-teman menghadapkan kamera teman-teman atau handphone teman-teman ke badan teman-teman dengan dengan simetris gitu, teman-teman. Terus sebelumnya teman-teman apakah sudah mengetahui dari tujuan bimbingan kelompok ini untuk apa sih gitu? Mungkin dari Ananda Almas atau Ananda Andini atau teman-teman yang lain bisa bantu untuk menjawab. Andini, Kak, mungkin kalau dari Andini, ini tujuan bimbingan kelompok sendiri ini untuk mencari tahu informasi-informasi yang mungkin kita belum tahu gitu, Kak. Mungkin itu saja. Mas, bentar, Kak. Baik, terima kasih untuk
Oh, Mas belum tahu, Kak. Baik, terima kasih kepada Ananda Andi dan Ananda Iya. Almas. Mungkin dari teman-teman yang lain ada ingin menanggapi dari pendapat Andini? Saya kurang tahu, Kak. Kalau menurut saya untuk menghargai pendapat orang lain, Kak. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin kakak di sini ingin menjelaskan untuk tujuan bimbingan kelompok itu sendiri ya. Jadi tadi telah disampaikan dari Ananda di sendiri bahwasannya untuk mencari informasi itu sangat benar sekali dan untuk mencari hal-hal yang baru juga teman-teman. Tapi lebih lengkapnya bimbingan kelompok bertujuan untuk merespon kebutuhan dan minat para peserta didik. Topik yang didiskusikan dalam bimbingan kelompok ini bersifat umum dan tidak rahasia. Jadi di sini bimbingan kelompok ini sifatnya lebih kepada pemahaman teman-teman itu sendiri gitu. Jadi misalkan nanti kan bakal ada topik yang akan dibahas. Nah, topik di sini sifatnya bukan permasalahan tapi lebih kepada kebutuhan atau beberapa hal yang teman-teman butuhkan dari entah itu pemahaman tentang gaya belajar dan segala macam. Nah, terus nanti teknisnya kita bimbing kelompok ini teman-teman nanti hal yang pertama akan mencari topik pembahasan. Nah, setelah itu baru kita bisa mulai. Dan sebelum kita mulai bimbing kelompok ini, mungkin Ananda apakah sudah mengetahui tentang asas-asas yang ada dalam bimbing kelompok ini gitu? Ataukah Ananda sudah pernah melakukan bimbingan kelompok sebelumnya gitu? Atau memang ini pertama kali teman-teman semua dalam bimbingan kelompok gitu? Kalau saya pribadi, Kak, baru pertama kali, Kak. Belum tahu itu asas-asas dari bimbingan kelompok. Oke, baik. Mungkin dari teman-teman yang lain? Untuk Silvi tadi baru pertama kali. Mungkin teman-teman yang lain nih. Tadi ini belum bersuara soalnya nih. Gimana? Wah, ternyata teman kita setelah Fauzia terganggu dengan sinyal tidak apa-apa. Baik, apakah ada yang ingin menanggapi? Oke, teman-teman. Jadi apa? Gimana? Tadi ada yang on mic? Ananda Ayu, apakah ada yang ingin disampaikan? Saya nggak tahu, Kak, asasnya. Ya, baik teman-teman. Jadi dalam bimbing kelompok ini ada beberapa asas ya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir. Yang pertama ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukarelaan, sama asas penerpatifan gitu. Dalam artian teman di sini bisa menyampaikan apapun yang teman-teman ingin sampaikan gitu. Jadi tidak harus takut dalam menyampaikan hal apapun. Jadi kita di sini apapun yang teman-teman sampaikan itu semua rahasia teman-teman. Terus yang kedua itu ada asas keterbukaan. Jadi teman-teman di sini diharapkan untuk bisa terbuka dalam hal pendapat, ide, saran, dan lain-lainnya gitu. Terus yang selanjutnya itu ada asas kesukarela. Dalam artian teman-teman di sini memang hadir dalam bimbingan kelompok ini dengan sukarela tanpa ada paksaan siapapun. Terus yang terakhir itu ada asas kenormatifan. Semua yang dibicarakan dalam kelompok ini tidak boleh bertentangan dengan norma-norma dan kebiasaan berlaku. Jadi kita sesuai dengan alur dan norma yang sudah ada teman-teman. Baik, dikarenakan kita tadi teman-teman semua sudah mengetahui apa itu bimbingan kelompok dan tadi tujuan dan segala macamnya.
mungkin kita kurang begitu pas ketika kita berbicara, tapi kita belum perkenalan teman-teman. Nah, mungkin kita sesi perkenalan dulu, nanti bisa dimulai dari kakak dulu, setelah itu bisa dilanjut dari teman-teman semua. Apakah bisa dimulai teman-teman? Bisa, Kak. Baik, mungkin langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama kakak Muhammad Diva Agusrianto, kakak dari prodi bimbingan konseling semester 4, kakak kuliah di UHAMKA. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kakak tinggal di mana, Kak? Oke, alhamdulillah kakak tinggalnya untuk sekarang sedang pulang kampung, yaitu di Banten, di Pandeglang, Banten. Gimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali teman-teman semua? Tidak, Kak. Baik, jika dirasa cukup, mungkin bisa dari teman-teman siapa yang berkenan untuk mengenalkan diri? Mungkin saya, Kak. Baik, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Iverna. Saya berasal dari Serang, Banten. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nama saya Andini Puspaningrum. Saya berasal dari Jakarta Selatan. Baik, selanjutnya. Ya, selanjutnya saya, Kak. Nama saya Yugal Gafar. Saya berasal dari Bekasi Selatan. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya, Kak. Nama saya Sylvia Ramasela, bisa dipanggil Sylvia, apapun itu yang menurut kalian nyaman. Saya berasal dari Cilengsi. Oke, insyaallah. Terima kasih. Saya, Silakan. nama saya Almas Amalia Putri. Saya dari Bekasi Timur. Oke, insyaallah. Ya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mengenalkan. Mungkin nanti teman-teman bisa bisa aktif dan juga interaktif ketika nanti kita sudah mulai masuk ke pembahasan itu, teman-teman. Nah, jadi selanjutnya kakak ingin sebelumnya di sini tempat teman-teman sekarang atau lokasi teman-teman sekarang apakah sinyalnya mendukung atau tidak gitu. Jadi kalau misalkan tidak, mungkin bisa dikomunikasikan ya. Takutnya nanti ketika berjalannya bimbingan kelompok ini ada yang tiba-tiba lift dari Zoom atau segala macam. Jadi mohon dikomunikasikan ya. Oke, teman-teman? Ya, baik, Kak. Oke. Iya, Kak, baik. Baik. Tadi kan kakak sudah bilang ya bahwasannya kita akan membahas topik atau tugas ya. Jadi di sini ada sebelumnya kakak ingin memberitahu bahwasannya ada 2 hal itu. Yang pertama itu ada tugas tugas kelompok sama kelompok bebas gitu. Jadi dikarenakan untuk topik kelompok tugas tugas kelompok ini itu topiknya sudah kakak siapkan gitu. Jadi topik bahan yang nanti akan kita bahas itu sudah kakak siapkan, dan satu lagi itu ada kelompok bebas atau topik bahasan itu berasal dari anggota kelompok. Dikarenakan kita saat ini mengambil kelompok tugas, otomatis bahan topik yang akan kita bahas itu insya Allah sudah kakak siapkan teman-teman. Nanti pertemuan selanjutnya kita bisa ambil kelompok yang bebas. Jadi kita topik dan segala macamnya kita diskusikan bersama. Jadi dikarenakan sekarang topik yang dari kakak. Nah, kakak ingin memberi tahu apa nih topik yang akan kita bahas, teman-teman. Jadi topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai tentang pentingnya pemahaman
mengenai berdamai dengan keadaan negatif dan positif teman-teman. Oh iya, tidak apa untuk Fauzia. Mungkin nanti bisa aktif di room chat ya. Jadi kalau misalkan tidak bisa langsung speak up di Zoom, bisa menggunakan room chat Zoom. Baik, Baik teman-teman, tadi apakah sudah jelas teman-teman untuk topik yang akan kita bahas? Tadi topik yang ingin kita bahas tadi jelas nggak pas kakak kasih tahu atau kurang jelas? Kurang jelas, Kak. Bisa diulangin lagi nggak? Terkena Oke teman-teman. sinyal putus-putus. Oke, topik yang akan kita bahas itu yaitu pentingnya pemahaman mengenai berdamai dengan situasi negatif dan positif teman-teman. Jadi kenapa kita harus membahas hal ini, karena memang dikarenakan memang kita dalam keadaan pandemi dan kita harus berdamai dengan bagaimana caranya kita bisa berdamai dengan diri sendiri serta berdamai dengan situasi yang sedang kita alami gitu, entah itu dalam hal negatif atau positif. Dan mungkin di sini ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas ya nanti. Dari mungkin ada sekitar 5 hal yang akan kita bahas, nanti ini akan saling berkaitan dan goals-nya nanti bakal bagaimana cara kita untuk berdamai dengan diri sendiri serta keadaan entah itu positif ataupun dalam situasi negatif teman-teman. Itu yang pertama, kita akan ngebahas tentang apa itu manusia gitu. Yang penting kan kita sebelum kita memahami beberapa hal, mungkin kita harus tahu dulu gitu tentang seberapa paham tentang kita mengenai manusia itu sendiri gitu. Setelah itu ada pemahaman kita mengenai tentang diri kita sendiri, terus setelah itu ada faktor yang mempengaruhi kematangan emosi. Setelah itu kita akan membicarakan tentang gimana cara untuk berdamai dengan situasi negatif dan positif, dan yang terakhir itu ada manfaat mengenai berdamai dengan situasi negatif atau positif teman-teman. Nah, mungkin kita mulai dari awal dulu ya. Mungkin dari teman-teman semua, apakah siapa yang berkenan untuk menjelaskan apa sih itu manusia gitu? Mungkin kita mulai dari hal dasar dulu gitu sebelum kita masuk ke hal yang tadi tema besarnya teman-teman. Apakah ada yang berkenan untuk menjelaskan apa itu manusia teman-teman? Dari Ananda Almas mungkin ingin berpendapat. Menurut pendapat Almas sih, manusia itu adalah makhluk hidup. Oh, oke, baik. Gimana teman-teman, apakah ada tanggapan dari pendapat dari Almas tentang apa itu manusia? Kata Almas tadi, manusia itu adalah makhluk hidup. Nah, mungkin dari teman-teman ada tanggapan nih? Dari Andini mungkin ditambahin aja ya Kak, mungkin manusia itu makhluk hidup dan juga dia makhluk yang berakal, berbudi gitu. Jadi dia bisa dibilang manusia kalau di dunia ini makhluk yang sempurna lah secara ininya, apanya ya gitu Kak. Mungkin seperti itu Kak. Dan juga manusia. Gimana Andini tadi? Dan juga manusia ini termasuk makhluk sosial gitu yang membutuhkan orang lain juga gitu, manusia lainnya. Baik, mungkin dari teman-teman ada yang ingin menanggapi lagi dari pendapat Andini? Mungkin ya, Kak. Saya izin berpendapat. Dari pernyataan Andini itu memang sudah jelas gitu bahwasannya manusia ini memang makhluk sosial dan yang berakal gitu. Yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya itu karena manusia memiliki akal gitu, Pak. Oke, terima kasih tadi udah ada beberapa orang yang berpendapat ya, Almas, Andini, sama Silvi. Mungkin tadi udah dari
ahwatnya nih, mungkin dari ikhwannya, dari yang paling ganteng nih. Mungkin ingin berpendapat nih yang paling ganteng, Masya Allah. Subhanallah. Iya, nambahin aja tadi dari definisi Almas, kemudian Andini, terus ada Silvi. Manusia tidak hanya makhluk sosial atau makhluk yang mempunyai akal, tapi manusia itu diciptakan sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi ini, agar nantinya itu bisa membawa, dari manusia itu bisa membawa kemampuan-kemampuan yang disebut fitrah biasanya. Itu aja sih, Kak. Oke, Masya Allah. Terima kasih ya, Tayu, untuk teman-teman yang sudah berani untuk berpendapat, teman-teman. Dan tadi semua jawabannya sangat benar sekali, teman-teman. Jadi kalau bisa dibilang manusia itu ya, yang pertama tadi ada yang berpendapat makhluk hidup itu pasti, karena manusia kalau nggak bisa gerak atau dan segala macam berarti bukan makhluk hidup gitu, teman-teman. Terus yang tadi ada yang berpendapat makhluk sosial, terus tadi ada yang ngambil sudut pandang Islami juga, khalifah dan segala macam. Itu sangat benar, teman-teman. Jadi kalau bisa dibilang manusia itu kita ini pandangan dari psikoanalitik dulu. Dalam pandangan psikoanalitik diyakini bahwa hakikat manusia digerakkan oleh dorongan-dorongan dari dalam dirinya yang bersifat instinktif. Hal ini menyebabkan tingkah laku seseorang manusia diatur dan dikontrol oleh kekuatan psikologis yang memang ada dalam diri manusia itu sendiri. Terkait hal ini, diri manusia tidak memegang kendali atau tidak menentukan atas nasibnya sendiri, tapi tingkah laku seorang itu semata-mata diarahkan untuk memuaskan kebutuhan dan insting biologis. Itu menurut pandangan psikoanalitik, teman-teman. Dan menurut pandangan Islam, manusia itu bisa dikatakan tadi benar apa yang kata Yugo tadi, yaitu khalifah gitu. Kemudian Allah tidak menciptakan jin ataupun manusia lain hanya untuk ibadah gitu ya. Manusia itu yang pertama makhluk yang paling sempurna gitu, karena dibekali dengan akal dan segala macam gitu. Dan mungkin bisa dikatakan manusia bisa dikatakan manusia ketika dia berpikir, manusia dikatakan manusia ketika dia bisa bermanfaat untuk banyak orang di sekitar gitu. Dan manusia dikatakan manusia ketika dia memakai kelebihannya untuk bermanfaat untuk orang lain, teman-teman. Jadi bisa kita simpulkan bahwasannya ketika dia dikatakan manusia, dia bisa memakai kelebihan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita gitu, dan untuk kebermanfaatan banyak orang. Terus pertanyaannya, apakah sampai detik ini kita telah bisa dikatakan manusia gitu? Apakah kita telah berpikir dan menggunakan akal kita untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat atau tidak gitu, teman-teman? Mungkin dari pemaparan tentang apa itu manusia, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau teman-teman ingin menyanggah atau segala macam, teman-teman? Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, teman. Jadi ini akan saling integral atau saling berkaitan satu sama lainnya. Oke. Menurut saya Teman-teman dia cukup, Pak. gimana? Cukup. Ya. Baik. Mungkin dari Yugo cukup, dari teman-teman yang lain? Cukup, Kak. Cukup, Kak. Oke, alhamdulillah. Tadi kita ya teman-teman, ini suaranya agak delay ya di saya, atau emang sinyalis saya sedang tidak baik-baik saya, teman-teman? Suara saya delay atau enggak di sana? Kalau di saya Kakak pas, mungkin sinyal Kakak yang tidak baik-baik saja. Delay. Kalau di saya nggak delay. Suaranya aman. Kalau di sini aman. Oke. Terima kasih, teman-teman. Mungkin kita bisa lanjut ya. Tadi kita telah membahas mengenai tentang apa itu manusia gitu. Kita mengenal manusia secara keseluruhan,
baru nanti kita perkecil lagi gitu pembahasannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas nih, kan tadi kita udah ngebahas tentang apa itu manusia dan tadi teman-teman telah berpendapat dan segala macam. Nah, selanjutnya seberapa mengenal teman-teman mengenai tentang diri kita masing-masing gitu. Apakah sampai detik ini kita telah mengetahui siapa kita gitu. Apa kelemahan kita, apa sisi positif kita, dan apa yang harus kita lakukan dengan kelebihan kita dan beberapa hal yang belum kita miliki gitu. Mungkin dari Ananda Ayu, apakah telah mengenal diri dari hal positif dan negatif, kelebihan dan kekurangannya? Sejauh ini masih belum sih, Kak. Masih belum? Ya, Oke. Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin berpendapat seberapa tahu atau seberapa mengenal teman-teman atas diri teman-teman sendiri? Mengenai tentang kelebihan teman-teman itu sendiri, hal apa yang membuat teman-teman merasa ketika diposisikan seperti ini teman-teman merasa, wah saya kurangnya di sini gitu. Apakah teman-teman telah mengenal diri teman-teman atau belum sampai detik ini? Andini izin bersuara, Kak. Mungkin kalau dari Andini sendiri untuk mengenal diri Andini sendiri, mungkin ada beberapa hal yang mungkin memang sudah Andini ketahui tentang apa kelebihan Andini dan apa kekurangan Andini yang mungkin bisa Andini hindari, terutama bagi yang kekurangan yang dampak-dampak negatif itu sendiri yang bisa terkena ke diri Andini sendiri gitu dari kekurangannya. Akan tetapi ada juga mungkin kekurangan atau sifat atau bagaimana perilaku negatif Andini yang mungkin belum Andini sadari atau terkadang lupa gitu, yang mungkin yang ngeh atau yang tahu itu mungkin orang lain gitu, yang dimana mungkin Andini kadang jadi tidak sadar akan perlakuan-perlakuan yang mungkin salah, yang perlakuan-perlakuan salah dari diri Andini, Kak. Mungkin seperti itu kalau dari Andini, Kak. Oke, Masya Allah. Terima kasih Andini telah berani untuk berbicara serta berpendapat. Nah, mungkin ada yang ingin menanggapi atau ada yang ingin berpendapat lagi teman-teman semua? Apa dirasa cukup? Cukup, Kak. Oke, jadi kalau bisa dibilang teman-teman mengenal diri sendiri itu hal yang wajib teman-teman, karena kalau bisa dibilang ketika teman-teman ingin berdamai dengan situasi atau keadaan, teman-teman harus tahu dulu gitu apa kelebihan teman-teman, apa hal yang belum teman-teman dapatkan gitu. Kemudian beberapa hal yang teman-teman tidak ada, misalkan teman-teman punya kelebihan A sampai B gitu, tapi teman-teman ada yang belum ada dalam diri teman-teman gitu. Tapi itu bukan artian teman-teman kurang gitu, tapi itu menjadikan kayak stimulus untuk diri teman-teman bahwasannya ada beberapa hal yang harus diperbaiki gitu teman-teman. Contohnya mungkin ada yang kelebihannya berbicara di depan umum gitu, atau teman-teman pede ketika berbicara di halayak ramai gitu. Kan itu bisa dibilang kelebihannya, dan ada sisi negatifnya gitu. Entah itu teman-teman ketika teman-teman pede gitu, tapi ada momennya teman-teman keringetan dan segala macam gitu. Kan itu beberapa hal yang harus teman-teman latih untuk bisa menghilangkan sisi yang negatifnya dari lawan dari sisi positif itu
sendiri teman-teman gitu. Jadi mungkin nanti dari setelah teman-teman tahu bahwasannya teman-teman belum mengetahui siapa diri teman-teman gitu, dengan otomatis ini menjadi tugas atau PR untuk diri kita masing-masing untuk mengenal sejauh mana kita mengenal diri kita gitu. Jangan sampai kita telah mengenal orang lain tapi kita pun sampai detik ini tidak mengenal diri kita siapa gitu teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman ketika telah mengetahui siapa diri kita sebenarnya, teman-teman nanti ke depannya bisa tahu hal apa dan bagaimana sikap kita untuk ke depannya untuk mendukung hal-hal yang udah ada di dalam diri kita itu masing-masing, teman-teman. Nah, dari situ kan dengan otomatis kan kalau bisa dibilang berdamai dengan diri sendiri ataupun dengan situasi negatif atau positif ini bersangkut pautan dengan emosi ya. Kalau bisa dibilang emosi itu hal yang setiap orang memiliki gitu, entah itu bisa mengontrol ataupun tidak gitu. Nah, sebelumnya teman-teman ada yang ini nggak, ada yang ingin berpendapat apa sih emosi itu gitu? Pengertian dari emosi itu seperti apa sih yang teman-teman pahami gitu? Yang berpendapat, Kak. Silakan. Nah, mungkin itu emosi itu salah satu ini ya, Kak, reaksi negatif kita ketika hal itu nggak sesuai sama keinginan kita gitu. Masih ada Ayu atau cukup? Udah, Kak. Oke. Mungkin dari Anda yang lain, ini dari apa? Tadi Ananda Almas, apakah ada yang ingin berpendapat Ananda Almas? Pertama sih ya, emosi itu benar apa yang dikatakan oleh Ayu. Emosi juga ada bermacam-macam, ada sedih, ada senang gitu. Itu aja sih Kak menurut Almas. Silvi izin berpendapat boleh Kak? Silakan. Oke, kalau misalkan menurut Silvi sendiri, emosi ini kan dianggap sebagai ini ya, reaksi kita terhadap situasi yang biasanya memiliki dengan aktivitas. Kalau misalkan kayak seperti tadi yang Mas bilang, kalau misalnya ada emosinya ada macam-macam gitu kan. Karena kan yang sudah dijabarkan juga bahwa emosi itu kan reaksi terhadap situasi tertentu yang dilakukan oleh tubuh. Kalau kita dihadapkan dengan situasi di mana kita ini merasa kayak kesel atau segala macam, otomatis kita akan mengeluarkan emosi yang sedih atau marah-marah seperti itu Kak. Mungkin belajar. Oke, Masya Allah. Ini Silvi lebih lengkap lagi tadi ketika tadi ada pendapat pertama kali dan Silvi langsung melengkapi secara keseluruhan itu. Mungkin sangat benar sekali ya teman-teman ya, kalau bisa dibilang emosi itu kayak ekspresi seseorang ketika dalam situasi apa nih gitu. Mungkin tadi Ahmad sudah bilang sedih dan segala macam gitu, dan di sini kakak ingin menjelaskan secara harfiah menurut Oxford English Dictionary dalam 2099, emosi didefinisikan sebagai setiap kegiatan atau pengolahan pikiran, perasaan, nafsu, setiap keadaan mental yang hebat atau meluap-luap. Menganggap emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran-pikiran, khasnya suatu keadaan biologis, psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Jadi ketika teman-teman diposisikan dalam situasi entah itu negatif ataupun positif, teman-teman akan hasil dari hal tersebut akan muncul emosi gitu. Entah itu emosinya bisa diekspresikan dalam kesedihan,
terus senang dan segala macamnya, dan akan hasil akhirnya itu akan dalam tindakan itu. Contohnya teman-teman dalam situasi sedang tidak begitu nyaman gitu, dalam artian dalam hal negatif gitu. Teman-teman dihadapkan dengan mendapatkan nilai yang tidak baik atau enggak nilainya jelek gitu teman-teman. Nah, dengan otomatis teman-teman pasti dalam situasi tersebut akan memberikan stimulus kepada diri teman-teman untuk mendapatkan emosi sedih gitu. Entah teman-teman murung dan segala macam, dan nanti hasil akhirnya akan mengirimkan stimulus kepada otak, dan otak mengirimkan kepada seluruh tubuh untuk bertindak gitu. Nah, tindakan tersebut entah itu teman-teman akan mukul-mukul meja, atau teman-teman akan melakukan suatu hal negatif pada Indonesia treatment yang akan merugikan diri teman-teman itu sendiri. Itu makanya kenapa ini hal yang sangat pokok juga untuk diri kita. Bagaimana caranya kita bisa mencapai kematangan emosi gitu, atau enggak kalau bisa dibilang kita mampu untuk mengontrol diri kita dalam situasi atau emosi hal apapun itu gitu, entah kita dalam hal negatif ataupun positif gitu. Mungkin kalau bisa dibilang untuk emosi positif itu kita bisa mengontrol, tapi apakah ketika emosi kita negatif kita bisa mengontrol atau enggak gitu teman-teman. Dan kematangan emosi ini dipengaruhi yang pertama seberapa hebat teman-teman untuk mengenal diri teman-teman gitu. Terus memiliki kemandirian, dan lingkungan sangat mempengaruhi kematangan emosi teman-teman. Jadi teman-teman ketika ingin matang secara emosi, dengan otomatis teman-teman hal pertama harus mengenal diri teman-teman itu sendiri gitu. Yang kedua, teman-teman mampu untuk berada di lingkungan yang mendukung teman-teman untuk mandiri atau berpikir dewasa teman-teman. Ketika teman-teman belum mengenal diri teman-teman, dan lingkungan pun tidak mendukung untuk teman-teman mengenal diri teman-teman dan untuk mandiri, yang otomatis teman-teman tidak akan mencapai titik kematangan emosi gitu. Nah, itu yang tadi kita bahas di awal gitu. Ketika teman-teman belum tahu apa itu hakikat manusia, dan teman-teman belum mengenal diri teman-teman itu siapa, dan nanti hasil akhirnya teman-teman belum bisa nih mencapai titik kematangan emosi, karena teman-teman belum melewati tahapan demi tahapan untuk mencapai kematangan emosi itu sendiri gitu teman-teman. Nah, mungkin kita langsung masuk ke tahapan selanjutnya gitu, yaitu tentang tadi pembahasan tema besar kita tentang pemahaman mengenai pentingnya kita berdamai dengan situasi negatif ataupun positif teman-teman. Jadi tadi kita telah membahas hakikat manusia, terus kita telah bahas seberapa kita mengenal diri kita sendiri, dan tadi kita telah mengetahui apa itu emosi dan kematangan emosi. Dan dari itu semua kita telah mengetahui bahwasannya pentingnya kita untuk berdamai dengan situasi negatif ataupun positif itu. Kalau bisa dibilang kita ambil contoh kita di masa pandemi gitu, kita nggak bisa gitu menyalahkan kenapa harus ada pandemi gitu, kenapa kita harus diposisikan dalam situasi yang tidak enak seperti ini, yang dulunya kita dari SD sampai kita sekolah SMA 12 tahun kita offline atau bertemu tatap muka, tapi seketika 2 tahun kita dipaksa mau tidak mau kita harus bertatap maya gitu, atau enggak online gitu teman-teman. Nah, di sini ketika teman-teman tidak mengenal yang tadi step by step tersebut, dan teman-teman tidak mencapai kematangan emosi, dengan otomatis teman-teman akan terpuruk dan tidak akan menerima kondisi yang teman-teman hadapi gitu. Dan nanti hasil akhirnya teman-teman tidak bisa berkembang atau memanfaatkan apa potensi yang berada dalam diri teman-teman itu sendiri teman-teman. Nah, sampai sini kalau bisa dibilang teman-teman telah mengetahui step by step-nya, dan kakak harapkan teman-teman bisa berkomitmen kepada diri teman-teman
ilmu-ilmu atau pemahaman yang tadi telah disampaikan, buat kedepannya ketika teman-teman telah masuk ke tahapan mengenal diri teman-teman itu sendiri, teman-teman bisa lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu memahami tentang emosi dan kematangan emosi itu sendiri. Gitu. Tapi ketika teman-teman masih belum masuk ke tahapan 1 ataupun 2, mohon maaf teman-teman, mohon maaf teman, mungkin kondisi kakak kurang begitu stabil, jadi teman-teman kakak harapkan bisa menjaga kesehatan karena kita masih di masa pandemi dan tidak tahu kapan kita sakit atau kita badannya sedang fit teman-teman. Mungkin bisa kita lanjut ya teman-teman. Jadi pada intinya teman-teman ketika ingin bernabas dengan situasi negatif atau positif, teman-teman lihat dari sudut pandang manfaat atau tidak bermanfaat gitu. Ketika teman-teman melihat sudut pandang manfaat atau tidak manfaat, wah teman-teman bisa ngambil sisi manfaatnya gitu, dan sisi yang tidak manfaatnya itu teman-teman bisa atasi dengan cara teman-teman masing-masing. Kakak percaya bahwasannya teman-teman punya cara tersendiri untuk mengatasi sisi yang negatifnya itu sendiri gitu, dari hal yang tidak bermanfaat, entah itu kayak contohnya online seperti ini. Teman-teman kesel dengan tatap maya ketika pembelajaran. Nah, dengan otomatis teman-teman usahakan ketika belajar jangan off cam gitu, tapi on cam itu supaya ada interaksi walaupun tidak langsung gitu. Ketika kakak melihat Andini, ketika kakak melihat Silvi, ketika kakak melihat juga dan teman-teman yang lainnya, itu bisa menjadi kesenangan sendiri gitu. Mungkin kita nggak bisa bertemu atau secara langsung, tapi setidaknya kita bisa melihat teman kita secara langsung gitu. Secara secara maya kita tahu nih, wah Andini tadi ketika tadi dimulai cantik banget gitu. Terus tadi ada Yugo yang Masya Allah yang tadi sedang di perjalanan dan juga tadi Yugo sedang siap-siap segala macam, itu sebagai stimulus buat diri kita bahwasannya ada interaksi walaupun tidak secara langsung, tapi kita tahu nih situasi teman kita seperti apa gitu teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman bisa mendapatkan situasi dengan mengambil sisi positifnya, dan sisi negatifnya teman-teman bisa atasi dengan cara teman-teman itu sendiri gitu teman-teman. Nah mungkin sebelum kita lanjut ke step selanjutnya, nah mungkin di sini kakak dikarenakan kita dari tadi udah pembahasannya berat banget ya, dari tadi hakikat manusia, terus tadi pemahaman diri kita, dan juga tadi tentang emosi dan segala macam. Nah kakak di sini ada sedikit ice breaking nih teman-teman. Nah ini ice breakingnya itu mengenai tentang kita main sambung kalimat gitu. Contohnya misalkan kakak bilang Viva sedang makan di rumah makan. Nah, kata makan itu akan dilanjutkan sama Yugo misalkan. Jadi ketika kita telah bikin kalimat, akhirnya apa, dan kita sebut nama teman kita yang akan dituju, dan nanti nama yang teman kita sebut itu akan melanjutkan kalimat yang kita akhirkan tadi gitu teman-teman. Jadi misalkan akhirnya makan nih, terus juga sambung makan bersama Andini, makan bersama Andini di restoran cepat saji. Nah nanti kata saji itu dilanjutkan sama Silvi gitu teman-teman. Apakah sampai sini bisa dipahami teman-teman? Bisa, Kak. Cukup, Kak. Bisa, Kak. Bisa, Kak. Oke, sebelumnya siapa yang ingin mulai terlebih dahulu? Apakah dari kakak atau dari teman-teman sekalian yang ingin berkenan? Dari kakak saja, Kak. Oke, kakak mulai ya. Kita supaya enggak terlalu tegang juga teman-teman. Oke, dimulai kalimatnya. Viva sedang belajar bersama Andini di taman. Yugo. Taman Mini Indah Indonesia ada di Jakarta Timur. Sylvia.
Jakarta Timur merupakan kota di mana UMK berdiri. Di Pasar Rebo. Mas, Di Pasar Rebo, Almas membeli baju. Siapa lagi nih? Ayu. Ayu. Sorry, nggak kedengeran. Nggak dihidupin mic-nya. Beli baju di pasar malam. Sebutin namanya yuk. Oh, Ayu membeli baju di pasar malam. Andini. Bukan, Mas. Malam-malam Andini pergi ke pasar malam bersama Biva membeli sate. Silpi. gedung sate di Bandung. Biva, Bandung tempat supporter Viking. Almas. Viking adalah musuhnya The Jack. Yugo. The Jack itu supporternya Persija. Ayu. Persija Jakarta, bapaknya Almas. Silpi. bapaknya Almas, calon mertua Biva. Andini, Ini terakhir apa Biva ya? Biva segera menjadi calon mantu Bapak Almas. Mas lanjut, Mas. Tadi sampai mana sih Bapak Almas ya? Parah Iya, banget. Almas. Bapak Almas suka sama Biva. sate. Ya Allah. Suka sama Biva. Biva, lanjutin. Biva yang akhirnya nggak suka sama siapa. Gak jelas Biva. Dan Diva sukanya nonton bola bersama Yugo dan mantan Yugo, yaitu Andini. Terakhirnya apaan? Andini. Mantan. Andini. Ya, Andini. mantan. Oh, terakhirnya mantan. Mantan Silvi jalan-jalan ke Bandung sama selingkuhan. Yugo. Selingkuhannya Silvi jadian sama mantannya Almas. Silpi. Almas ternyata nggak selingkuh, cuman dia korban PHP dari Biva. Ayo. Biva seorang pemain JKT48. Lanjut. Lanjut siapa yuk? Lanjut. Almas. Tadi Jack. Ini terakhir ya teman-teman. Iya. Ini terakhir.
Berarti kalimatnya harus pengakhiran nih. Apa ya? JKT48. Apa udah nggak bingung. Udahlah, selesai. Oke teman-teman, applause dulu buat semuanya. Masya Allah. Masya Allah, ini imajinasinya ternyata sangat traveling teman-teman, sangat banyak ini. Apalagi kalau sudah bersangkut pautan dengan bapaknya Almas ini. Baik teman-teman, kita lanjut lagi ya tadi pembahasan kita. Mungkin ini lebih kepada komitmen teman-teman semua ya. Tadi kita telah menjelaskan tentang hakikat manusia, tentang pemahaman diri kita, kematangan emosi, dan bagaimana cara kita untuk berdamai dengan situasi negatif ataupun positif gitu. Jadi kakak harapkan teman-teman sekalian dari Ananda Silvi, Ayu, Yugo, Almas, dan Andini, dan tadi ada Fauzia bisa berkomitmen untuk mengatur diri buat kedepannya bagaimana bersikap ketika nanti mendapatkan situasi negatif ataupun positif gitu ya, dengan cara melalui step by step atau tahapan demi tahapan yang tadi telah kita lihat secara seksama teman-teman. Nah dari sini siapa yang ingin menyampaikan komitmennya gitu? Kakak ingin satu perwakilan dari ikhwan atau dari laki-laki dan dari akhwatnya, dari perempuannya, yang ingin apa sih yang teman-teman dapatkan dari hal tadi dan juga komitmen apa yang ingin teman-teman buat gitu. Sikap teman-teman ke depannya seperti apa ketika nanti menghadapi situasi negatif ataupun positif teman-teman. Siapa yang ingin berkenan? Apa harus Bapak Almas juga nih yang harus turun atau jangan? Atau Yugo ini? Yugo aja. Silakan Yugo. Ya, boleh diulang Kak tadi apa aja? Jadi komitmen Yugo nih seperti apa dalam nanti buat kedepannya setelah tadi mendapatkan beberapa hal yang telah disampaikan dari teman-teman sekalian, dan tadi ada beberapa hal yang kakak sampaikan tentang step by step. Ya, kalau dari saya sendiri berkomitmen nanti di saat saya ada di suatu titik atau kondisi yang memang itu membuat saya harus mengenal diri saya lebih dalam, itu saya harus bisa berdamai dengan keadaan. Dan saya juga harus bisa mengkondisikan suatu posisi saya, mungkin tadi di saat sedang emosi, entah itu emosinya dalam bentuk negatif ataupun positif. Dalam hal itu saya bisa menjaga, menahan, dan bisa mengatur emosi saya. Mungkin itu aja sih Kak. Oke, mungkin terima kasih tadi Yugo. Mungkin saya harapkan teman-teman satu kelompok ini bisa berkomitmen bersama-sama ya, bahwasannya bisa kedepannya bisa mengimplementasikan apa yang tadi telah dipaparkan atau yang telah didapatkan dari bimbingan kelompok pada kesempatan kali ini teman-teman. Nah mungkin sebelum kita sebentar teman-teman. Oke teman-teman, mungkin kakak di sini ucapkan banyak beberapa hal yang teman-teman sempatkan hadir pada bimbingan kelompok pada kesempatan kali ini. Kakak sangat ucapkan terima kasih kepada Anda Silvi, Ayu, Yugo, Almas, Andini, dan
Tadi ada teman kita yang satu yang belum bisa hadir karena memang gangguan sinyal segala macam, itu Fauzia gitu. Nah, mungkin di sini kakak ingin apa namanya meminta tanggapan teman-teman semua gitu pada bimbingan kelompok pada kesempatan kali ini. Apa sih yang teman-teman dapatkan, dan teman-teman apa yang ingin teman-teman lakukan buat ke depannya, teman-teman? Mungkin bisa dimulai dari kan tadi udah Yugo nih, bisa dimulai dari Almas. Ini soalnya Almas menjadi center dari kelompok ini soalnya. Silakan Almas. Tadi suruh itu ya Kak, suruh memberi tanggapan Iya. ya. Jadi menurut Almas tentang bimbingan kelompok ini kan ya? Iya. Tentang langkah Almas ke depannya. Langkah apa sih Din? Jadi menurut Almas, Diva gue kayak gitu. Jadi menurut Almas, Mungkin Andini aja dulu Kak. Iya silakan, mungkin Almas tadi terganggu sinyal ya, nggak apa-apa. Silakan Andini. Iya. Kalau dari Andini sendiri setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini, Andini sih berkomitmen untuk ke depannya lagi agar Andini ini bisa belajar untuk mengenal diri lebih dalam lagi, dan juga yang seperti kakak sampaikan tadi, kita harus bisa mengatur emosi kita dengan baik gitu, agar saat kita berada di situasi yang mungkin negatif, yang seperti kakak bilang tadi, kita bisa mengontrol diri kita dengan baik gitu, agar keadaan negatif itu mungkin bisa berubah menjadi positif kepada diri kita. Jadi lebih banyak mencoba berlatih dan juga mengatur emosi sih. Mungkin seperti itu Kak dari Andini. Baik, terima kasih kepada Ananda Andini. Almas Kak, Mungkin Almas. dari Ananda Silvi. Oh, mana Almas? Masya Allah, udah balik nih Almas. Masya Allah. Mana Almas? Nah, silakan Almas. Dari bimbingan kelompok ini, Almas jadi belajar untuk bisa mengelola emosi lagi dalam situasi negatif atau positif. Lebih harus bisa mengenal diri sendiri. Dan bimbingan kelompok ini sangat seru. Sudah Kak. Itu menurut pendapat Almas. Silakan Anda yang lain dari Ayu, Yugo, atau Silvi. Ya, dari Silvi sendiri ya Kak, setelah mengikuti bimbingan kelompok ini, Silvi lebih mengetahui bagaimana cara untuk kita mengelola emosi dengan baik. Terus memahami diri juga, tadinya yang kita nggak tahu nih dirinya bagaimana, terus dia belum bisa memahami diri seperti apa dari materi apa yang udah kakak sampaikan. Alhamdulillahnya Silvi udah mulai bisa mengetahui dan mengenal diri Silvi lebih dalam lagi seperti itu, dan bisa kalau misalkan di situasi tertentu gitu kita disebutkan di mana situasi ini negatif gitu, Silvi jadi bisa mengelola emosi Silvi dengan baik dan tahu bagaimana caranya seperti itu Kak. Kurang lebih seperti itu. Masya Allah. Terima kasih Silvi. Di sini ada Ayu. Silakan Ayu. Ya, mungkin dari bimbingan kelompok ini saya kedepannya lebih bisa mengelola emosi kita sih Kak. Jadi yang lebih baik itu aja. Oke, terima kasih. Yugo. Ini Yugo harus 2 kali nih, double. Gak apa-apa. Spesial soalnya. Iya. Sama Kak, sama yang tadi. Yang didapat dari bimbingan kelompok ini, kita bisa belajar mengatur emosi, terus bisa memahami diri sendiri agar dapat menjadikan diri kita lebih baik lagi. Amin. Itu aja. Masya Allah. Terima kasih ya teman-teman tadi telah semoga komitmen teman-teman bisa dijaga sampai ke depannya dan bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya teman-teman. Baik, nggak terasa ya teman-teman, kita sudah hampir 1 jam
kita berdiskusi serta kita berbagi ilmu yang kita miliki gitu. Kita sharing-sharing segala macam alhamdulillahnya. Nah, kita udah masuk di akhir dari bimbingan kelompok ini teman-teman. Mungkin sebelumnya Kakak ucapkan terima kasih kembali, dan juga ketika ada ucapan serta kata yang menyakiti hati teman-teman, atau ada sikap Kakak, atau ada beberapa keilmuan yang Kakak sampaikan kurang begitu pas serta salah, mungkin nanti teman-teman bisa tegur Kakak serta kita bisa perbaiki dengan cara yang begitu baik ya teman-teman ya. Mungkin di sini kan tadi kita udah dibuka ya dengan doa dan tadi dipimpin sama Yugo. Dan sekarang siapa yang berkenan untuk menutup dan juga memimpin doa nih pada kesempatan kali ini teman-teman? Ya Kak, saya aja Kak. Baik, silakan. Ya teman-teman, sebelum kita mengakhiri bimbingan kelompok pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Anda Ayu yang telah berkenan untuk memimpin doa ya. Mungkin di sini kita sesi dokumentasi dulu ya teman-teman nih, karena kan ini kan kita online nih. Jadi biasanya kita setelah offline itu ada sesi foto juga supaya kita enggak biar saling erat gitu teman-teman. Baik, siapa yang ingin ini SS atau siapa yang bisa dokumentasi teman-teman? Yang menggunakan laptop teman-teman? Ya. Yugo Kak. Oke. Kita dokumentasi dulu teman-teman. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih. Jika banyak salah atau perkataan yang kurang berkenan mau dimaafkan. Kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan berapa peraturan majlis, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kakak pamit undur diri, bila bisa bihafaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kak.